Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Husnul Khotimah, mahasiswa STKIP Giri Ponorogo dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, video saya kali ini akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca dari Bu Suci Ayu Latifah. Nah, adapun buku yang akan saya jadikan sebagai bahan review yaitu berjudul ini, Tak Perlu Hal Luar Biasa Untuk Bahagia, karya Ihsanuddin. Kebetulan buku ini ditulis oleh mahasiswa STKIP Giri Ponorogo, yaitu Mas Ihsanuddin. Jadi mohon izin untuk review bukunya setelah berikut ini. Adapun untuk identitas buku ini, dari segi judul yaitu berjudul Tak Perlu Hal Luar Biasa Untuk Bahagia, penulis Ihsanuddin, diterbitkan oleh Transmedia Pustaka Jakarta pada tahun 2021 dan ini merupakan cetakan yang pertama. Dengan ketebalan buku 204 halaman, jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, artinya sedang-sedang saja. Kemudian dengan nomor ISBN 9786 237 100 560. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi, buku ini merupakan buku motivasi. Jadi, di dalamnya banyak sekali motivasi-motivasi yang ditujukan untuk pembacanya agar lebih memaknai bahagia secara sederhana, sesederhana tak perlu hal luar biasa untuk bahagia, sesuai dengan judul bukunya tadi. Oke, jadi buku ini berisi tentang hikmah dan pembelajaran dari sepanjang perjalanan kehidupan yang dialami oleh penulis buku ini. Nah, buku ini juga menceritakan bagaimana yang disebutkan tadi, yaitu terkait perjalanan seorang penulis sehingga menjadi seperti sekarang ini yang berhasil menuliskan karya-karyanya dalam sebuah buku, dan salah satunya buku ini. Nah, penulis menceritakan di dalam buku ini, dia menceritakan bahwasanya dia pernah berada di titik tidak puas. Tidak puas di sini, dia ingin melakukan sesuatu yang sekiranya bisa dia lakukan. Alhasil dari pemikirannya tersebut menjadikannya untuk lebih semangat dan giat belajar dengan mengikuti berbagai macam kelas menulis dan lain sebagainya guna menunjang skillnya dalam menulis sebuah buku. Alhasil yang dulunya dia ingin menjadi seorang penulis yang cuma sekedar memiliki sebuah buku dari hasil karyanya sendiri atau dari hasil tulisan tangannya sendiri, tapi sekarang dia bisa menciptakan beberapa buku hasil karyanya, dan ini merupakan salah satu buku karyanya yang luar biasa, yang berjudul Tak Perlu Hal Luar Biasa Untuk Bahagia. Adapun peristiwa lain yang diceritakan dalam buku ini yaitu ketika seorang penulis tersebut berniat ingin membeli sebuah buku guna dijadikan sebagai bahan untuknya menulis buku baru. Tapi apa yang dia temukan, dia tidak menemukan buku yang menarik untuk sebagai bahan bacaan. Alhasil dia keluar dengan tangan kosong. Di tengah perjalanan menuju parkiran, dia bertemu dengan ibu-ibu paruh baya sedang membawa melon untuk dia jual, dan ia menawarkan kepada seorang penulis tersebut. Dia mengatakan bahwasanya melon ini ia jual dan uang dari hasil melon ini digunakan sebagai tambahan untuk membeli beras. Alhasil penulis tersebut terketuk hatinya untuk membeli melon tersebut, padahal dia sendiri tidak terlalu suka dengan melon tersebut. Ibu tersebut merasa bahagia karena akhirnya melonnya dapat laku, sehingga uang dari hasil melon tersebut bisa ia gunakan untuk membeli beras. Nah, penulis ini juga merasa bahagia karena atas apa yang bisa ia lakukan, bisa membuat orang lain juga terbantu dan merasa bahagia karenanya. Nah, dari sini penulis berpikiran bahwasanya
tak sekedar menulis saja, tapi juga bisa menolong orang lain. Karena dia selalu percaya bahwasanya apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain, hal-hal baik apapun yang bisa kita lakukan kepada orang lain, tentunya hal-hal baik lainnya juga akan menghampiri diri kita. Isi lain dari buku ini yaitu menceritakan tentang memaknai bahagia dari diri kita sendiri, kemudian atas apa yang diberikan Tuhan untuk kita, segala bentuk takdir yang diberikan Tuhan untuk kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Kemudian lagi diceritakan tentang sebuah proses untuk mencapai sebuah bahagia itu seperti apa. Dan dijelaskan juga tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, baik keluarga, teman, kemudian perasaan dan kehidupan yang ada di sekitaran kita. Misalnya saja yaitu tentang sebuah keluarga, di mana di situ ada ayah dan ibu. Ibu di sini diceritakan dengan segala bentuk kekhawatirannya, kemudian ayah dengan segala bentuk bahasa cintanya. Sisi lain dari buku ini yaitu dari bab perasaan, di mana di situ ada rasa percaya diri, kurang percaya diri, kemudian rasa mager dan lain sebagainya. Kemudian lagi yaitu tentang hal-hal yang ada di sekitaran kita. Dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan dalam buku ini. Teman-teman bisa baca sendiri dengan membeli buku karya terbaru dari Mas Ihsanuddin ini yang berjudul Tak Perlu Hal Luar Biasa untuk Bahagia. Adapun kelebihan buku ini, yaitu menurut saya buku ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, jadi sangat cocok sekali buat teman-teman yang tidak terlalu suka baca buku yang tebal. Jadi buku ini pas banget sebagai digunakan untuk bahan bacaan. Dan tentunya dari segi isi, buku ini merupakan buku motivasi, jadi buku ini pas sekali untuk teman-teman yang suka baca buku-buku motivasi, kemudian lagi mencari makna bahagia sesungguhnya, buku ini cocok banget dan bisa digunakan sebagai list bacaan kalian berikutnya. Untuk di bagian kertasnya sendiri, kertas yang digunakan warnanya pas sehingga memudahkan mata kita untuk membaca setiap kalimat yang ada. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah dipahami sehingga kita tidak kesulitan dalam memahami makna yang disampaikan penulis lewat buku ini. Adapun yang saya suka lagi dari buku ini yaitu dari bagian depan setelah halaman cover, yaitu terdapat beberapa testimoni dari pembaca yang sudah membaca buku Tak Perlu Hal Luar Biasa untuk Bahagia ini. Saya bacakan salah satunya. Yang pertama yaitu dari Roni Iskandar, seorang dokter hewan dan penggiat dakwah. Buku ini membantu melepaskan ikatan-ikatan yang membuat kita sulit untuk bahagia, mengingatkan kita akan tujuan hidup kita yang sering terlupa. Benar-benar membuat kita paham bahwa tak perlu hal luar biasa untuk bahagia. Kemudian lagi di buku ini juga dicantumkan kode produksi ketika kita membelinya, kemudian kita menemukan kecacatan dalam buku ini, kita bisa menggunakan kode produksi buku ini. Yang saya suka lagi yang menjadi kelebihan buku ini yaitu di setiap pergantian babnya itu terdapat kutipan seperti ini. Kemudian di halaman belakangnya ada profil penulis, yaitu Mas Ihsanuddin, dan dicantumkan beberapa buku karyanya yang lain, yaitu Hidup tahun 2019 dan Sesekali Kita Butuh Sepi tahun 2020. Kemudian cover belakangnya, di sini saya suka sekali, yaitu ada terdapat beberapa kutipan yang diambil dari isi buku ini. Adapun kekurangan dari buku ini, menurut saya yang bagian cover
ini nampak hitam dan hanya sekedar tulisan atau beberapa kata saja. Mungkin akan lebih baik menurut saya jika ditambah dengan gambar atau garis lainnya, sehingga tidak sekedar warna hitam dengan tambahan kata-kata saja. Oke, secara keseluruhan buku ini bagus banget dan aku rekomendasiin buat teman-teman yang suka baca buku-buku motivasi, kemudian sedang mencari makna bahagia sesungguhnya. Buku ini rekomendasi banget buat jadi daftar list bacaan kalian berikutnya. So, jangan lupa beli buku karya terbaru dari Mas Ihsanuddin, Tak Perlu Hal Luar Biasa untuk Bahagia. Karena di dalam buku ini banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan seorang penulis kepada pembacanya. Salah satunya dicantumkan sebuah anonim di mana bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Adapun kesan saya setelah membaca buku ini menjadikan saya teringat kembali bahwasanya tidak perlu hal yang wah, megah, dan mewah untuk menjadi bahagia. Tapi bahagia bisa kita ciptakan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik keluarga, teman, dan hal-hal lain apapun yang berada di sekeliling kita, di sekitaran kita, yang bisa membuat kita bahagia. Sesederhana, tak perlu hal luar biasa untuk bahagia. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Pak Alfian dan Bu Arsih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.